uniknya religius etik pada rasional etik, akal itu mungkin bisa tahu mana baik, mana buruk. Tapi akal tidak punya daya untuk memerintahkan seseorang yang baik lakukanlah, yang buruk jangan dilakukan. Untuk bisa melakukan harus ada kekuatan dari luar manusia. Kalau di situ saya sebut kewibawaan yang bisa memaksa. Kenapa? Karena orang tahu baik dan buruk itu kadang-kadang tidak korelatif dengan kelakuannya yang baik dan buruk. Koruptor itu kalau kamu tanya, kamu wawancarai, mesti dia ngerti kalau korupsi itu jelek. Dan korupsi jahat dia tahu, tapi tetap saja dia korupsi. Kenapa? Karena kalau orang itu pakai dirinya sendiri, dia tidak punya daya untuk memaksa dirinya sendiri. Maka harus ada kekuatan dari luar diri manusia yang mempressure dia sehingga aku harus melakukan baik dan buruk, menjauhi yang buruk, melakukan yang baik. Nah itu, maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, namanya Tuhan. Orang harus bermoral. Kenapa harus bermoral? Karena dunia harus tertib. Tanpa moralitas dunia kacau balau. Untuk bisa dijamin bermoral, antara lain harus ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan? Karena besok setelah mati, orang baik harus dapat balasan baik, yang jelek harus dapat balasan jelek. Kenapa harus nunggu mati? Karena terbukti di dunia ini orang baik tidak selalu nasibnya baik, orang jelek tidak selalu nasibnya jelek. Koruptor korupsi sekian miliar, di penjara sekian tahun, tapi penjaranya kan kayak hotel. Kemudian hartanya yang dirampas paling nggak ada sepuluh-sepuluhnya, jadi dia masih tetap bisa senang-senang sampai mati. Gunanya Tuhan apa? Loh, kalau besok ada yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, Tuhan ini ketua panitianya. Jadi akal mungkin bisa tahu baik dan buruk, tapi urusan yang baik harus dilakukan, yang buruk harus dijauhi, itu harus pakai wahyu. Karena kadang-kadang akal itu tidak bisa definitif. Misalnya, kamu punya pacar, belum nikah, tapi terus pacarmu kamu bawa ke hotel. Ngerti sendiri lah urusannya di hotel ngapain. Terus disalahkan, kamu nggak boleh kayak gitu, dilarang. Tapi ini jelas salah, tapi akal bisa kok bikin justifikasi bahwa itu bener loh. Ngapain sih orang-orang usil? Wong ini pacar-pacarku, suka sama suka, nggak ada yang rugi satupun. Seandainya ada konsekuensinya kan tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain cerewet? Ya kan, akal kan itu, masuk akal. Jadi akal bisa bikin justifikasi. Akal sering tertipu, akal sering tersesat. Jadi untuk bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, berarti moralitas itu orang butuh wahyu, orang butuh Tuhan. Akal kita sendiri sering tidak berdaya, maka tidak bisa justifikasi didasarkan pada pendapat orang atau rasio masing-masing orang, tapi harus ada kewibawaan lebih besar yang memaksakan perbuatan. Dari situ lahir religius etik. Kenapa harus religius etik? Ketika kehilangan etika, agama jadi formalitas, hitam putih. Kalau ada orang minta-minta misalnya, itu secara formalitas itu kamu nggak harus ngasih kok. Wong itu bukan apa-apa. Tapi kan secara etika nggak enak ya, nggak ngasih. Formalitas kayak gini kehilangan nilai, kehilangan etika. Orang jadi kayak robot, nggak kreatif. Sebaliknya, etika yang tanpa agama, dia kehilangan